Saudara, jembatan gantung terpanjang di dunia rencananya akan segera dibangun di kawasan Puncak Bogor. Pembangunan jembatan ini dilakukan di ekowisata Eiger Adventureland di area perbukitan hutan kaki Gunung Pangrango di Desa Sukagali. Jembatan gantung ini bahkan direncanakan akan mengalahkan jembatan gantung terpanjang di dunia yang saat ini yakni Araqua Portugal sepanjang 516 meter dan juga di Swiss sepanjang 494 meter. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya Naufal Fauzi, wartawan Tribun News Bogor yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Naufal. Halo, selamat siang Nila. Naufal, silakan dengan laporan Anda terkait pembangunan jembatan terpanjang di dunia ini yang rencananya akan dibangun di kawasan Puncak Bogor. Baik, saya informasikan bahwa memang kami kemarin sempat menghadiri sebuah acara yang mana di sana itu disebutkan bahwa ada rencana pembangunan jembatan terpanjang di dunia sepanjang 530 meter. Yang mana pembangunan jembatan ini merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekowisata Eiger Adventureland yang juga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Dan rencana pembangunan ekowisata dan juga jembatan terpanjang di dunia ini juga didukung oleh pihak Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Demikian. Di mana nantinya lokasi persis pembangunan jembatan gantung terpanjang ini, Naufal? Baik, terkait lokasi ini memang aksesnya bisa dilalui oleh wisatawan atau pengunjung dari arah Simpang Gadog menuju ke arah jalur alternatif yang biasa digunakan oleh wisatawan, yakni via Cikopo Selatan. Dan di lokasi ini memang berada di kaki Gunung Gede Pangrango, yang mana kondisinya serba hijau karena sekitarnya hutan. Kondisinya pun menurut kami memang di sana dingin juga, namun tidak sedingin seperti di kawasan perkebunan teh Cisarua Puncak. Demikian. Lalu setelah sekarang memang sudah mulai dilakukan pembangunannya, kapan rencananya jembatan gantung ini sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan, Naufal? Baik, pantauan kami saat kami mengunjungi lokasi tersebut, di lokasi memang masih terlihat proses dalam pembangunan. Di sana juga ada sejumlah alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Dan menurut pihak Eiger sendiri, rencana pembangunan ekowisata Eiger Adventureland dan juga jembatan gantung terpanjang di dunia ini rencananya akan dibuka untuk umum dan untuk wisatawan itu pada tahun 2023 mendatang. Demikian. Oke, terkait ekowisata tempat dibangunnya jembatan gantung ini, Naufal, kemudian berapa banyak biaya dan juga luas lahan yang akan digunakan? Baik, terkait biaya, kemarin kami juga sempat mewawancarai Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang meninjau langsung ke lokasi, yang mana dia mengatakan bahwa pembangunan ekowisata ini memakan anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Dan menurut keterangan dari pihak Eiger, luas lahan yang digunakan itu mencapai 320 hektar lebih, yang mana lahan ini merupakan lahan milik PT PN 8 dan juga milik Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang mana tempat wisata ini dibangun atas kerjasama terkait lahan tersebut. Dan pihak Eiger juga menyatakan terkait dari total lahan tersebut yang dipakai untuk pembangunan, yang dipakai untuk dijadikan bangunan, didirikan bangunan itu hanya 1,5% dari total keseluruhan lahan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Naufal Fauzi atas laporan Anda untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara. Naufal telah menghimpun wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Uno dan juga Chairman PT Aigerindo, Roni Lokito. Berikut liputannya untuk Anda. Kecil jumlahnya, mungkin bisa dibilang yang paling spektakuler di tengah-tengah pandemi. Jumlah 500 miliar yang akan diinvestasikan atau 800 miliar selama 5 tahun ini juga akan mendapatkan satu predikat, yaitu Iconic Landmark, yang merupakan jembatan gantung suspension bridge terpanjang di dunia.
sepanjang 535 meter dan cable car dengan panjang hampir 1 kilometer. Itu yang saya ingin ucapkan apresiasi kepada Kang Roni dan tim, dan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini untuk kita dan kita harapkan bahwa ekonomi kreatif dan pariwisata segera bangkit, lapangan kerja segera terbuka, karena ini akan melibatkan total anggaran lapangan kerja akan terjatuh sekitar 600 tahap satu, dan tahap selanjutnya tentunya akan lebih tinggi lagi. Kita harapkan ini jadi sarana saluran berkat bagi kita semua, dan ini menjadi satu kebanggaan bukan hanya buat Jawa Barat tapi juga buat Indonesia dan persembahan kita untuk ekotourism dunia. Saya ucapkan terima kasih, dan jika ada rekan-rekan media yang ingin bertanya, mangga. Pak, target pariwisata pasca peraturan dari kehutanan itu boleh dikelola 10%. 10%. Namun karena niat kami mengembangkan di sini bukan ingin membangun secara bebas, kami hanya menggunakan 1,57%. Itu pun semua bangunannya berupa panggungan yang nempel. Ya, itu bahkan waktu saya presentasi ke Dirjen pun kaget, ini nggak salah katanya. Kok kecil banget? Iya Pak, kalau sekian saja sudah cukup, saya tidak mau banyak-banyak, karena semakin banyak bangunan itu pasti akan mengganggu alam. Dan bangunannya pun itu aturannya sudah jelas dari Menteri Kehutanan. Jadi bangunan semi permanen, tidak ada bangunan-bangunan beton, itu tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan yang sangat ketat sekali. Ya. Cukup ya.